Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk melihat diri kita. Adakah kita biji benih yang baik yang ditabur, yang menghasilkan buah yang banyak? Ataupun kita adalah lalang yang dapat menutupi segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Jadi, kita harus merenungkan diri kita. Adakah kita biji benih yang baik ataupun lalang yang panjang? Karena Injil pada hari ini memberitahu kita tentang perumpamaan. Yesus mengatakan, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Jadi, mana satukah yang melambangkan diri kita, saudara dan saudari? Kita harus membuat renungan pribadi kita agar kita mengetahui adakah kehidupan kita tertumpu kepada ajaran-ajaran Tuhan ataupun tidak. Dan di dalam Injil pada hari ini juga kita dapat belajar beberapa perkara. Yang pertama, kita harus tahu apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini akan berakhir dengan penghakiman. Dan penghakiman ini akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi, kita harus berusaha untuk mengikut segala apa yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh gereja. Sekiranya kita merasakan bahwa kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan gerejanya, maka tibalah saatnya untuk kita bertobat, untuk kita mengubah kehidupan kita agar terarah kepada ajaran-ajaran Tuhan. Yang kedua, seperti yang saya katakan, selagi kita merasakan bahwa kita telah melakukan dosa ataupun kita telah jatuh di dalam kelemahan kita, maka kita harus bertobat. Karena melalui pertobatan, sepercaya kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan Tuhan sentiasa mahu kita kembali kepadanya.
Jadi saudara dan saudari, jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk bertobat. Karena apabila kita bertobat, kita telah membuka pintu hati kita untuk menerima Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Kita mahu memperbaiki segala kesilapan yang telah kita lakukan, agar perhubungan kita dengan Tuhan itu dapat dieratkan kembali. Dan yang ketiga, ambillah peluang di dalam kehidupan kita pada saat ini menjadi sinar cahaya kepada semua orang yang mahu kembali kepada Tuhan, yang mahu mendekatkan diri dengan Tuhan. Biarlah diri kita ini menjadi seperti jambatan perhubungan bagi Tuhan dan umat-umatnya yang mau percaya akan Dia, yang mau mengenali Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Jadi saudara dan saudari, kita harus menggunakan diri kita untuk menjadi saksi kepada semua orang. Jangan kerana sikap kita, perwatakan kita ini mengakibatkan orang lain tidak percaya kepada Tuhan. Oleh itu, marilah kita menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, sekali lagi, marilah kita berdoa pada saat ini, pada hari ini, meminta bantuan daripada Tuhan agar Dia menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita semua, agar kita dapat menjadi berkat kepada semua orang, terutama sekali orang-orang yang kita temui pada saat ini. Dan marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.